Film Mangkujiwo 2 ini bercerita tentang balas dendam yang penuh dengan kekejaman. Sekedar info, Mangkujiwo sendiri adalah tempat perkumpulan sesat yang menggunakan sosok kuntilanak untuk membantu memenuhi kebutuhan pribadi seperti bisnis. Cerita ini berlatar pada tahun 1970. Pada malam itu sedang diadakan acara pagelaran nonton, atau kalau di zaman sekarang nonton bioskop. Di sini kita diperlihatkan ada Uma, di sana juga ada Jenderal Amperawan, Dargo Senteno, dan juga Brotoseno. Mereka ini adalah seorang saudagar paling sukses. Uma sendiri adalah putri dari Brotoseno. Namun saat di tengah film, tiba-tiba saja Uma diperlihatkan kengerian. Terlihat semua orang yang ada di sana dibantai oleh orang-orang tak dikenal. Namun itu semua hanya penglihatan Uma saja. Keanehan yang terjadi kepada Uma dilihat oleh Rimba, salah satu seorang wartawan. Uma seketika keluar dari tempat itu, akan tetapi di luar pun Uma masih saja diperlihatkan tragedi pembantaian tersebut. Tak hanya itu, Uma juga melihat banyak mayat sudah tergeletak di mana-mana. Namun tiba-tiba saja Rimba datang dan menyadarkan Uma, dan seketika dia pun pingsan. Waktu itu Brotoseno sedang mengadakan launching batik buatannya kepada orang-orang. Brotoseno juga mengundang orang-orang penting, salah satunya adalah Jenderal bersama dengan kekasihnya, yaitu Maurin. Dia juga mengundang pesaing bisnisnya yaitu Dargo Senteno. Di sini Rimba juga turut diundang untuk meliput acara tersebut. Di sana dia kembali bertemu dengan Uma. Awalnya Uma terlihat cuek kepada Rimba. Dia tidak terlalu menanggapi ajakan Rimba untuk ngobrol dengan dirinya. Tapi Rimba mendekati Uma bukan maksud ingin mendekatinya. Rimba masih penasaran dengan apa yang semalam dilihat oleh Uma. Akan tetapi Uma tidak menanggapi pertanyaan dari Rimba dan dia malah pergi meninggalkannya. Di saat bersamaan ada seseorang yang mengikuti Uma masuk. Melihat dari gelagatnya, Rimba menjadi curiga dengan orang tersebut. Dia pun mengikutinya. Namun Rimba dikejutkan Uma yang keluar dari dalam kamar. Dia memberitahukan kalau ada seseorang yang menyusup masuk ke dalam rumah. Dan ternyata orang itu sedang mencari surat-surat penting dan menanyakan kepada Uma. Dan Uma sendiri tidak tahu maksud dari surat tersebut. Hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Uma pun mencoba melerai, akan tetapi dia malah terlempar. Di saat Uma sadar, namun di sini Uma seperti bukan dirinya lagi. Dia seperti menyanyikan sebuah lagu Jawa kuno dan diiringi dengan hembusan angin yang masuk ke dalam ruangan itu. Dan kini terlihat sesosok kunti merah menyerang kepada si pria tersebut, hingga membuat si pria tersebut tewas. Dengan beberapa kejadian kepada Uma, Rimba semakin bertanya-tanya. Akan tetapi sampai pada saat itu Uma enggan untuk bercerita kepada Rimba. Di sebuah ruangan, Broto menemui Nyi Kenanga bersama seorang wanita yaitu Carmila. Disinilah awal mula perselisihan terjadi antara Broto dengan Dargo Senteno. Dan diketahui juga kalau orang yang tadi menyerang Uma adalah orang suruhan dari Dargo Senteno untuk mencari surat tanah milik Kunto Haryo yang disimpan oleh Broto. Ternyata Broto dengan Dargo ini mereka saling menikam lewat jalur goib. Di sini Nyi Kenanga mempunyai senjata sakti yaitu sebuah tusuk konde. Senjata itu bisa menangkal para jin yang ingin menyerang mereka. Dan Broto juga beruntung karena dibantu oleh Kunti yang ada di dalam tubuh Uma. Mengenai Kunti yang ada di dalam tubuh Uma, Kunti itu tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Kunti hanya menjalankan tugasnya, yaitu menjaga Uma saja. Broto juga mempunyai sebuah rencana besar. Selain dia ingin menghancurkan Dargo, Broto juga ingin membesarkan Mangkujiwo. Dan di sini diceritakan kalau Dargo adalah seseorang yang memuja kepada siluman tikus. Dia tega menubalkan anak dan istrinya demi untuk mendapatkan kekayaan. Nyi Kenanga sendiri adalah salah satu orang yang cukup sakti yang bisa mengendalikan makhluk-makhluk tersebut berkat sebuah pusaka yang sangat ditakuti oleh mereka. Sementara itu Rimba yang memang bekerja sebagai fotografernya Broto, dia diminta untuk tinggal di tempat kediaman Broto. Pada malam itu Rimba mulai bermimpi aneh. Mimpi itu memperlihatkan beberapa tikus yang ada di tempat tidurnya. Tak hanya tikus, Rimba juga melihat sosok mayat ada di sana. Uma juga kembali diperlihatkan kepada tragedi pembantaian di masa lalu. Rimba kembali mengajak Uma untuk bercerita, akan tetapi Uma sendiri tidak tahu kenapa dia selalu diperlihatkan kepada bayang-bayang itu. Secara perlahan Uma mulai terbuka apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Dia selalu dikelilingi dengan hal-hal goib dan sesembahan. Sementara itu di pabrik perak milik Dargo, di mana perak-perak itu dijadikan pernak-pernik dan dijual. Lalu salah satu karyawannya tak sengaja membunuh tikus yang ada di sana. Dia begitu sangat ketakutan melihat tikus itu mati.
Dan para karyawan di sana tahu jika ada tikus yang mati, maka itu adalah sebuah bencana bagi orang yang menewaskannya. Ada apa? Di sini Broto mulai menjalankan rencananya, yaitu mencoba menghasut jenderal. Broto sedikit mengulas tragedi pembantaian yang terjadi kepada kelompok organisasi yang dipimpin oleh Kunto Haryo. Pembantaian itu sendiri berbau politik. Kunto Haryo membuat sebuah organisasi untuk menjadi oposisi pemerintahan. Namun organisasi tersebut malah dianggap sebagai musuh negara. Kunto Haryo sendiri sebenarnya adalah sahabat Broto. Diceritakan bagaimana Kunto Haryo menghilang dan sampai sekarang tubuh Kunto Haryo tidak pernah ditemukan. Dan di antara Dargo dan Kunto Haryo mempunyai utang piutang. Dargo mempunyai hutang yang sangat besar kepada Kunto Haryo. Broto sendiri merasa heran karena Dargo tak pernah sekalipun membayarkan hutangnya sampai pada akhirnya Kunto Haryo menghilang tanpa jejak. Jenderal sendiri seakan-akan menutupi kasus hilangnya Kunto Haryo dengan mengatakan kalau Kunto Haryo adalah musuh negara. Dan Broto juga menyinggung soal aset yang dimiliki Kunto Haryo, yaitu sebuah gedung bioskop yang kini diambil alih kepemilikannya oleh jenderal. Dan sang jenderal juga merasa tersindir dengan ucapan Broto. Dia beranggapan kalau Broto ingin menuntut soal kematian Kunto Haryo. Namun Broto langsung menunjukkan surat-surat tanah yang asli milik Kunto Haryo. Broto berkata dia mendapatkan surat tersebut langsung dari tangan Kunto Haryo sendiri sebelum dia menghilang, yaitu surat tanah dan kepemilikan pabrik perak yang kini dimiliki oleh Dargo. Broto sudah tahu semuanya dan Dargo memanfaatkan kekacauan yang terjadi pada saat itu. Dan jenderal mendukung untuk melenyapkan Kunto Haryo. Dan mereka juga tidak tahu sebelumnya bahwa Kunto Haryo mempunyai keturunan untuk menjadi ahli warisnya. Kunto sengaja menyembunyikan anaknya itu ditempatkan berada di tempat jauh dengan dirinya. Ya, anak itu adalah Rimba, yang dimana sekarang menjadi fotografernya Broto. Lalu Broto mengajak sang jenderal untuk mendukungnya. Dia tidak harus menyingkirkan Rimba, dan urusan itu biar menjadi urusan Broto. Sementara itu umat kini diperlihatkan sesosok siluman tikus. Dia melihat penampakan tikus yang sangat besar. Dan Kunti penjaga Uma yang berada di Mangkujiwo, dia juga merasakan bahaya sedang mengancam kepada Uma. Seperti sebuah petunjuk tentang apa yang akan terjadi pada Rimba. Lalu Uma menceritakan kepada Rimba kalau tikus-tikus yang ada di dalam mimpi Rimba sebenarnya itu adalah tikus kiriman untuk membunuh Rimba. Namun Rimba tak percaya begitu saja dengan semua cerita dari Uma. Walaupun cerita tersebut tidak masuk akal, akan tetapi Rimba mencoba untuk memahaminya. Hingga akhirnya muncul perasaan cinta di antara mereka berdua. Dan kedekatan Uma dan Rimba diketahui oleh Broto. Lalu Broto membuat rencana untuk menjadikan Rimba sebagai tumbal dalam siklus 6 tahun sekali. Sebenarnya Rimba adalah kunci terakhir bagi Dargo untuk dia persembahkan kepada siluman tikus. Dan sesembahan kepada siluman tikus itu tidak bisa sembarangan orang. Orang tersebut harus ada keterkaitan darah antara tumbal sebelumnya, yaitu Kunto Haryo, dan kini Dargo harus menumbalkan anak dari Kunto Haryo, yaitu Rimba. Di sini Broto pun tak tinggal diam, dia menghalangi Dargo agar dia tidak bisa mendapatkan Rimba. Kalau Dargo gagal, maka siluman tikus itu akan menjadikan Dargo sebagai mangsanya. Tak hanya itu, Broto juga mempunyai rencana lain, yaitu untuk menyingkirkan sang jenderal dan juga Rimba. Broto akan memanfaatkan hubungan cinta mereka berempat, yaitu Rimba dengan Uma dan jenderal dengan Maureen. Mereka akan diadu domba hingga pada akhirnya mereka akan saling membunuh satu sama lain. Sementara itu, Broto dengan Nyi Kenanga ada rencana, yaitu Broto ingin menjadikan Uma sebagai kuntilanak yang baru. Di suatu sisi, Rimba dan Uma berada di depan gedung bioskop. Rimba menceritakan kisah tentang ayahnya. Dia mendapatkan cerita tersebut dari mendiang ibunya sendiri. Di saat Rimba sedang menceritakannya, di saat itu juga Uma kembali diperlihatkan kepada tragedi pembantaian yang pernah terjadi di bioskop ini. Di sini Rimba mulai menemukan jejak siapa orang yang telah membunuh ayahnya. Bioskop ini milik Dargo, toh? Aku harus menemuinya. Lalu Rimba mendatangi Dargo, tapi Dargo sama sekali tidak mengakuinya. Secara perlahan rencana Broto sudah berjalan, dan tiba-tiba saja Maureen bersikap aneh kepada Rimba. Maureen mencoba merayu Rimba di hadapan jenderal. Secara tidak sadar ingin membuat jenderal cemburu. Namun Rimba cepat menyadarinya. Rimba merasa ini seperti sebuah siasat yang sedang direncanakan oleh seseorang. Ada yang sengaja mengadu dombakan antara dia dengan jenderal Amperawan. Rimba lalu curiga kalau Broto lah dalang dibalik semuanya ini. Rimba menuduh Broto karena semua cerita tentang ayahnya dan penglihatan-penglihatan Uma saling terkait satu sama lain. Sementara itu Broto dan Nyai Kenanga melakukan sebuah ritual untuk menanamkan sebuah benih Broto di dalam rahimnya Uma. Uma seperti terkena sihir dari Nyi Kenanga. Lalu Broto pergi ke kamarnya Uma. Dalam penglihatan Uma, dia adalah Rimba. Dan terjadilah sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh Broto kepada Uma putrinya. Kini Rimba mendatangi Jenderal Amperawan.
dan jenderal sudah tahu apa maksud kedatangan Rimba. Tidak ambil pusing, jenderal pun mengaku kalau dialah yang telah membunuh Kunto Haryo, ayahnya Rimba. Setelah Rimba disiksa, lalu datang Maureen. Dan ternyata selama ini Maureen bukan pura-pura atau terkena sihir suka terhadap Rimba. Maureen benar-benar jatuh cinta kepada Rimba. Dia juga mengaku memberikan informasi kepada Rimba kalau Jenderal Amperawanlah yang telah membunuh Kunto Haryo. Sementara Maureen sendiri mendapatkan informasi tersebut dari Karmila, yang kita tahu Karmila adalah orangnya Brotoseno. Dan semakin jelas bahwa semua ini sudah direncanakan oleh Brotoseno untuk menjebak mereka dalam lingkaran setan. Namun sayang Maureen menjadi salah satu korban kejahatan yang dilakukan sang jenderal. Tak lama kemudian datanglah Uma untuk menyelamatkan Rimba. Kini Uma menjadi sasaran empuk kemarahan jenderal. Akan tetapi jenderal tidak tahu bahwa di dalam tubuhnya Uma mempunyai kekuatan. Kunti Merah pun datang dan menghabisi jenderal dan para ajudannya. Sementara itu keadaan Dargo kini sudah semakin memburuk. Seperti kita tahu, Kenanga adalah orangnya Broto. Tapi dengan bodohnya Dargo malah meminta bantuan kepada Nyi Kenanga. Brotoseno kembali memanggil Rimba. Dia akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Kunto Haryo. Bahwa Dargo telah meminjam uang kepada Kunto Haryo dengan menggadaikan surat kepemilikan pabrik perak itu. Karena hutangnya yang sudah terlalu besar, Dargo sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya. Dan pada saat itu politik sedang rusuh. Kemudian Dargo bersekutu dengan kelompok yang berseberangan dengan Kunto Haryo. Dan di sini Dargo memanfaatkan kelompok pembenci Kunto Haryo sehingga terjadilah bentrok. Kelompok Kunto Haryo yang kalah jumlah pada saat itu dia tahu mereka akan kalah dengan kelompoknya. Kunto Haryo lalu mendatangi Broto dan menitipkan semua surat berharganya kepada Broto. Kunto Haryo berhasil ditangkap oleh jenderal yang bersekongkol dengan Dargo. Dia memberikan Kunto Haryo kepada Dargo. Dan Dargo menjadikan Kunto Haryo sebagai sesembahan tumbal untuk siluman tikus. Setelah Broto menceritakan semuanya kepada Rimba, Broto menyerahkan surat berharga itu kepada Rimba. Karena Rimba adalah ahli waris dari semua kekayaan Kunto Haryo. Akan tetapi Rimba tidak peduli dengan semua kekayaan ayahnya. Tujuan Rimba hanya satu, yaitu untuk mengetahui apa yang terjadi kepada ayahnya. Lalu Broto, Nyi Kenanga, dan Karmila merubah rencananya, yaitu untuk menyingkirkan Rimba. Dan di sini Uma menceritakan kisah kelam yang terjadi kepada ibunya oleh seseorang bernama Cokrokusumo. Saat itu ibunya tengah mengandung Uma, dan di suatu ketika ibunya sendirian di rumah karena Cokrokusumo sering bepergian keluar kota. Akan tetapi ibunya sudah tak tahan lagi, dia akan melakukan bundir akibat siksaan yang dilakukan oleh Cokrokusumo. Akan tetapi Broto datang dengan tepat waktu ketika ibunya akan melakukan hal tersebut. Uma sendiri dirawat dan dibesarkan oleh Broto hingga sampai dengan sekarang, dan Uma menjadi dendam kepada Cokrokusumo. Uma tersadar kalau ibunya tidak benar-benar meninggalkan dirinya. Sesosok ibunya akan selalu datang ketika Uma dalam bahaya. Karena hal itu menjadikan Uma mempunyai firasat dan penglihatan goib. Kini Rimba datang menemui Dargo. Dia akan melakukan balas dendam kepada Dargo atas apa yang telah ia lakukan terhadap ayahnya. Namun hal itu dicegah oleh Nyai Kenanga. Dia berkata, Rimba tak harus mengotori tangannya, karena tak lama lagi Dargo pasti akan tewas. Dan terlihat siluman tikus kini menggerogoti tubuhnya Dargo. Dan di sini Nyai Kenanga menceritakan tentang Makujiwo dan siapa dirinya. Semua itu berawal dari Cokrokusumo. Cokrokusumo dulunya adalah tuannya Nyi Kenanga, dan Nyi Kenanga adalah orang yang ditugaskan dari leluhurnya untuk menjaga pusaka para leluhur. Namun di sini Cokrokusumo yang maruk malah menjual pusaka-pusaka tersebut. Lalu Nyi Kenanga ikut bersama Broto, namun Broto pun sama, dia memanfaatkan pusaka-pusaka itu hanya untuk kepentingan dia sendiri. Lalu Rimba menanyakan sesosok yang selalu membantu Uma di saat Uma dalam bahaya. Di sini Nyi Kenanga berkata kalau itu adalah Kanti. Kanti itu adalah ibunya Uma. Setelah ibunya tewas, nama Kanti berubah menjadi Kunti. Kunti itu selalu bergentayangan karena memang itu disengaja dibuat oleh Cokrokusumo semasa hidupnya. Dan ketika Kanti sedang mengandung Uma, dia disiksa. Tujuannya adalah agar semua energi negatif yang ada masuk ke dalam kandungan Kanti. Agar anak yang ada di dalam kandungan Kanti bisa menjadi anak yang sakti dan bisa membunuh Cokrokusumo. Dan dari sini Rimba menjadi tahu akal busuk dari Brotoseno. Rimba mencoba menyadarkan Uma dengan memberitahukan kalau semua ini adalah rencana Brotoseno. Benarkah semua yang Rimba katakan? Kalau aku anak Cokrokusumo bukan anak Romo. Orang akan percaya. Rimba yang tak tahan lagi dengan sandiwara Broto, ia langsung menghantamnya.
Di saat mereka sedang adu jotos, Rimba tak sengaja melukai Uma. Dan pada akhirnya Kunti pun datang memburu Rimba, hingga membuat Rimba tewas. Namun di situ Kunti tidak berani menyentuh Broto karena dia mempunyai pusaka yang bisa menangkal si Kunti. Dan semua rencana Broto sukses. Broto Seno menjadi penguasa seluruh kekayaan Dargo dan juga Kunto Haryo. Dan seperti kita tahu, Broto menyimpan benih di dalam rahim Uma. Dan sekarang Uma sedang mengandung. Lalu Broto akan menjadikan Uma sama seperti Kanti dahulu. Dan film pun selesai. Nah oke guys, mungkin segitu dulu di pembahasan film Mangku Jiwo 2.